Yo mamin, welcome back to game Project 92 lagi cuy. So untuk preview update 9.6 udah gua buatin ya. Jadi gimana menurut kalian? Mungkin ada yang pro ada yang kontra ya untuk updatean terbaru. Gua sendiri untuk updatean terbaru itu menurut gua untuk roadnya kurang serap gua ya. Karena teksturnya tuh jadi hilang menurut gua. Karena itu lebih putih kayak gini nih. Jadi aspal tuh kayak aspal putih kayak gini cuy. Kan sebelumnya kan rada hitam ya aspalnya. Nah itu untuk teksturnya jadi agak ngeblur gitu cuy. Jadi di video kali ini gua akan coba untuk driving experience mobil baru yang Porsche 911 RSR 2021 cuy. Ya menurut gua untuk mobil ini biasanya tuh Porsche ngeluarin mobil-mobil yang handlingnya tuh bener-bener bagus ya kalau untuk handling. Tapi untuk akselerasi sama top speed di sini sih dia top speednya 306 untuk top speednya. Cuma kita cek aja di aktualnya itu berapa untuk top speednya cuy. Untuk livery di sini cuma satu aja ya dia ngasih, jadi nggak ada slot livery tambahan cuy. Jadi kalau kita ganti livery itu otomatis keganti semua ke mobil yang lain gitu. Kenapa nggak kasih liverynya tuh ada 2 slot gitu kan? Mungkin next video gua upload untuk livery, satu lagi livery untuk yang mobil ini. Dan ini banyak nanya kalau yang 911 yang sebelumnya itu kan warnanya doff cuy. Nah ini agak gloss ya. Jadi emang kayaknya tuh IE kali ini tuh ngasih grafis yang agak kinclong-kinclong gitu cuy. Ya mungkin kalau kalian yang suka warna-warna doff kan, kalau warna doff kan agak kesannya sangar ya. Ya mungkin agak kecewa ya untuk yang update kali ini. Tapi itu bisa diakalin kalau yang glossy sama yang doff kayak ini cuy. Itu ada di file untuk glossnya cuy. Apa namanya? Kayak file untuk warna clearnya gitu. Mungkin nanti gua akan buat tutorialnya untuk cara penggantian warna dari apa namanya ini yang kayak kinclong-kinclong kayak gini ya. Itu ada cuy. Mungkin next upload lagi. Oke, di sini kita tes aja nih untuk top speednya. Gua nggak tahu nih dapat berapa. Kita lihat aja. Harusnya sih kalau mau ngetes top speed gini, ntar kita harus cari yang sirkuit kayak Le Mans gitu ya. Kali ini track lurusnya kurang panjang menurutku. Cuma emang kalau dari handling ini lebih bagus dari mobil yang lama. Untuk efek dari shadownya juga ini diperbarui ya. Efek shadownya ini agak halus. Jadi emang kayaknya sih bener-bener kalau yang update ini tuh tampilan grafisnya rada-rada dirubah banyak sih. Cuma kalau dari awan ini yang track ini nih efek cloudsnya masih sama. Cuma dari beberapa grup ya gue lihat untuk screenshot di beberapa track itu agak berubah cuy, itu lebih bagus. Jadi awannya tuh lebih bertekstur. Kalau ini kan awannya kan nggak ada nih, ini cuma kayak gradasi warna putih sama biru aja ya. Terus di update terbaru ini kayaknya untuk penontonnya agak dibanyakin dia. Nanti kita lihat nih di tribun penonton. Kan sebelumnya kan ada penontonnya kayak gini, cuma itu banyak bangku kosongnya cuy. Ya walaupun ini penonton yang nggak 3D ya, jadi penontonnya kayak cuma tempelan gitu aja. Tapi kesannya tuh kalau yang banyak kayak gini kayak rame aja gitu kan sirkuitnya. Nanti kita lihat di tribun sebelah lagi. Terus kalau kita kayak ke gravel tadi, itu feel-nya itu gravelnya agak berat cuy. Jadi nggak gampang melintir sebenarnya kalau di gravel. Nah ini kayak gini nih. Banyak ya penontonnya ya, jadi warna apa namanya di tribunnya tuh penuh gitu. Pas sebelumnya kan cuma sebagian aja. Nah ini yang gue bilang tadi nih, tekstur aspalnya tuh ngabur cuy. Jadi kayak aspal putih gitu banget deh.
Oke, gue mau coba lagi untuk satu kali lagi race. Di sini gue coba pakai yang mode cockpit ya. Jadi kalau mode cockpit itu kita bisa ngerasain banget cuy untuk feel mobilnya. Ini yang gue nggak suka juga satu lagi nih, yang tulisan di bawah tadi tuh itu dibikin agak besar ya, jadi kayak ganggu aja gitu. Kalau sebelumnya kan fontnya kan kecil-kecil gitu, rapih. Ini dibuat agak besar cuy yang update ini cuy. Next kita bandingin untuk yang mobil RSR ini yang 2021 sama yang 2020 ya. Gue mau bandingin bener-bener gue buat videonya tuh nanti sebelahan cuy. Jadi kalau di video kali ini gue cuma mau ngetes aja nih, ngetes nih mobil. Nah ini untuk yang sirkuit ini tadi sih dapat top speednya di 260 ya. Klaimnya dia kan tadi kan 306. Ini gue baru dapat 260 tadi cuy. Ini baru di seri 1 ini udah dikasih 6 lap gitu. Gila. Biasanya kan cuma berapa lap doang ya? Paling 3 lap gitu kalau yang baru-baru awal buka seri kayak gini. Ini udah langsung dikasih 6 lap cuy seri yang ini. Cuma emang belum bisa kita setting sendiri kan, enakan setting manual gitu. Kita bisa milih tracknya di mana, terus lapnya berapa, musuhnya berapa gitu kan. Itu lebih bagus tuh kalau ada updatean kayak gitu. Oke, di sini untuk partikel efeknya tadi kalau kalian ke grass atau gravel gitu, gue belum ganti, ini masih pakai remote, jadi gue nggak tahu ada perubahan apa enggak. Coba nanti gue coba ubah ke yang ori dulu datanya. Mungkin ada perubahan di efek-efek detail-detail kecil kayak gitu ya. Cuma sayangnya gue untuk yang aspal lamanya ini gue lupa backup, jadi gue sebenarnya lebih greget yang lama cuy, aspalnya cuy. Kalau ini kayak silo banget gitu jalanannya. Ya untuk handlingnya mantep nih cuy. Nggak bisa bohong deh, kalau mobil-mobil Porsche itu kalau ngasih handling gila. Paling mantep tuh mobil handlingnya, oke deh, Porsche punya deh. Kita cek top speednya. Di sini dapat berapa? 260 dapat. Wah enggak, 258 cuy. Tadi tembus saya 260. Jadi mungkin untuk klaim 306-nya gue nggak tahu deh itu bener apa enggak ya. Apa karena tracknya belum dapat lebih panjang gitu. Ini paling mentok tadi 265 nih. Cuma itu ngangkatnya aja juga udah lama ya, ngangkat buat ke 270. Kalau dari akselerasi menurut gue di sini nggak over. Jadi biasanya tuh kalau akselerasi yang over itu kalau kita habis keluar tikungan itu dia ngesot cuy. Emang sih di sini settingan apa namanya, settingan dari kontrolnya gue pakai yang low semua. Terus untuk traction controlnya juga gue onin. Tapi dibanding sama mobil kayak Lamborghini gitu, kalau Lamborghini tuh over sama akselerasi cuy. Jadi kalau kita belok kayak gini aja ngerem terus digas itu ban belakang tuh kayak melintir cuy. Kalau Porsche pun ngasih beban mobilnya tuh stabil gitu. Bobot depan belakangnya tuh stabil, enak kalau buat di tikungan. Jadi kalau kayak tikungan patah kayak gini nih, ini enak cuy kontrolnya cuy kalau Porsche. Kalau gue kayak tadi pakai mobil Lamborghini ini nggak pede kayak gitu cuy, ngesot yakin gue. Kalau top speed ya bisa dibilang ini 11-12 ya kalau sama mobil yang sletingan ya. Yang nggak berubah sama sekali ini dari dulu itu AI botnya cuy. Ini AI botnya ini kita bisa overlap ini. Paling tadi lap 4 kita overlap untuk
AI botnya, jadi kesusul lagi, jadi ketinggalan satu lap itu si botnya. Ini nggak ada perubahan sama sekali nih, yang bikin orang greget nih. Kalau kita main OMP sebenarnya enak gue main OMP gitu, cuma gue nggak terlalu suka ya kalau OMP itu kayak mobilnya itu bayangan cuy, jadi nggak bisa kita tabrak-tabrakin gitu. Kalau online, kalau misalnya mobilnya nggak bayangan kan seru juga kan, bikin kesel orang kan. Kita lagi enak-enak posisi satu kita tabrak dari belakang kan bikin gondok gitu. Kalau ini kan nggak bisa. Harusnya kalau mau bikin multiplayer itu yang jangan yang model record gitu ya. Kalau record itu kayak kita sebenarnya balapan sendiri aja gitu, ngejar time base nya aja. Kalau multiplayer ya harusnya peer to peer gitu, jadi tergantung server ya. Kalau servernya lemot ya mobil juga punya nggak smooth gitu sama dilihat sama musuh. Tapi kalau ditabrak, bener-bener ditabrak itu bener-bener kena gitu kan, feelnya tuh ada gitu, gregetnya. Nah ini dia untuk overlap kita udah dapet nih yang peringkat paling belakang, yang posisi 22 udah lewat, sudah 19 ya ini. Nah ini satu lagi nih, kalau livery cuma ada satu kayak gini nih gak enak nih. Kalau kita ganti livery itu yang lain juga berubah juga, jadi kayak nggak menarik aja ya, nggak unik gitu. Kalau kita ganti yang mobil musim juga berganti juga sih. Satu lagi di sini gue perhatiin untuk bannernya, banner nih sponsor ya. Ini kayak dia ngilangin beberapa sponsor ya. Jadi untuk Red Bull ini kan nama sirkuitnya, itu cuma ada Red Bull doang cuy, yang lain diganti sama Real Racing. Ini kayak game-game mau nggak punya lisensi gini menurut gue. Kalau sebelumnya kan ada banyak sponsor tuh, gue nggak tahu ini kerjasamanya udah dihilangin apa enggak, atau emang settingan di sirkuit ini tuh pakai sponsor yang Real Racing kayak tadi gitu. Jadi cuma dua aja tuh tadi tuh di atas tuh banner, nggak kelihatan tadi yang hijau-hijau tadi. Nah kan Real Racing lagi kan di banner tuh bawah, papan sponsor yang di pinggir itu, pinggir pembatas itu Real Racing juga. Jadi nggak tahu, mungkin kalau kalian ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya, kenapa ini kok sponsornya nggak ada nongol semua cuy, cuma Red Bull-nya aja sama satu lagi tuh hijau. Nggak tahu, nggak gua tegesin tadi. Ini kan kayak game nggak punya lisensi ya kayak gini. Biasanya kan sponsornya banyak. Coba nanti next circuit kita cek satu-satu. Kalau emang nggak berubah ya. Lap terakhir jadi untuk Windowsnya, di sini Windowsnya itu pecahnya sama kayak gini aja letaknya. Tapi detail mobilnya kalau kayak bodinya ya, kalau ditabrakin ini belum gua cek kayak apa parahnya gitu. Sebenarnya enakan kayak real racing yang dulu cuy. Dia tuh kalau kena tabrakan tuh benturan tuh bener-bener hancur mobilnya. Kalau sekarang mah udah kayak penyok lecet doang, nggak sampai copot gitu. Ditunggu mungkin untuk update-nya ya. Ya oke, jadi segini untuk driving experience-nya. Menurut gue ini mobil harus kalian beli, harus kalian coba. Di sini gue udah top upgrade ya. Jadi secara handling oke punya deh ini deh. So guys, jadi sekian untuk video experience-nya. Jadi jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe buat yang belum, agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya cuy.